Hello guys, kenalin, nama gue Aya, seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Di kesempatan kali ini, gue bakal nemenin hari kalian nih, biar gak bosan-bosan amat lah ya di rumah. Secara kita kan lagi social distancing gitu, lagi mengisolasi diri. Ceritanya biar gak kena corona. So ya, tanpa basa-basi lagi, hari ini gue pengen sharing nih tentang masa-masa sekolah. Pasti banyak di antara kalian yang masa-masa sekolahnya tuh indah banget. Pacaran sama teman sekelas, izin ke WC padahal ke kantin, main kartu sekelas sampai diomelin sama guru, dan masih banyak lagi. Tapi nggak sedikit juga di antara teman-teman semuanya yang masa-masa sekolahnya tuh sangat membuat kalian trauma. Bahkan kalian sampai sekarang tuh kayak gak pengen inget-inget lagi gitu. Salah satunya bakal kita bahas di sini. Bully. Kita udah gak asing lah ya dengan kata bully ini. Gue punya cerita nih tentang bully, yang dimana cerita ini gue dapat dari adik gue sendiri. Jadi adik gue ini sekarang sedang duduk di bangku SMP. It's hard for her to tell me everything that happened. Tapi gue coba buat bujuk pelan-pelan supaya dia mau cerita ke gue. Dan ya, akhirnya dia mau nyeritain semuanya. Adik gua dari SD sudah mendapatkan perlakuan bully dari teman-temannya. Gua bingung sama anak SD zaman sekarang. Kok bisa ya kenal sama yang namanya bully? Jadi dulu itu adik gua ceritanya anak pindahan gitu, dari suatu daerah terpencil ke daerah yang sedikit lebih besar. Singkat cerita, di hari pertama sekolahnya, everything's going well pada hari itu. Adik gua kenalan sama teman-teman barunya, dan nothing happened bad gitu sampai dia pulang sekolah. Kejadian tidak mengenakan terjadi pada keesokan harinya. Jadi pada hari itu ada anak perempuan yang baru saja masuk sekolah. At least artinya dia nggak masuk sekolah dong pada hari pertama gitu. Sebut saja nama anak ini nih A. Si A ini katanya nih ketua geng di kelasnya. Dalam hati gue pas dengar adik gue cerita, buset, bocah SD udah tuh geng-gengan. Oke, lanjut. Jadi karena si A ini gak masuk pas di hari pertama sekolah, otomatis dia gak dapat tempat duduk dong. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Si A ini minta adik gua pindah dari tempat duduknya. Jadi tempat duduknya adik gua tuh kayak diminta gitu sama si A. Ya karena adik gua ngerasa anak baru dan belum punya banyak teman, ya akhirnya adik gua mau aja gitu pindah tempat tanpa perlawanan sedikit pun. Pas gua tanya nih sama adik gua, kenapa gitu lu gak ngelawan? Tahu gak katanya apa? Katanya takut. Set deh dek, takut sama Tuhan. Oke lanjut. Cerita gak sampai di situ. Adik gua mulai gak ditemenin nih sama teman-teman kelasnya. Bukunya diumpetin. Bahkan katanya nih, buku-bukunya tuh sampai dikeluarin gitu semuanya dari tasnya. Kejadian itu berlangsung selama berbulan-bulan. Adik gue juga cerita kalau dia sampai dipanggil, "Hei, bocah kampung," gitu. Ya gitulah pokoknya. Nah, akhirnya adik gue mulai gak mau sekolah nih. Setiap disuruh sekolah, ada aja alasannya. Libur lah, sakit perut lah, banyak deh pokoknya.
Gue bingung tuh pas itu, kok dia libur, gue kagak ya. Gue masih SMA waktu itu. Akhirnya gue ke sekolah adik gue, dan kalian tahu nggak apa yang gue temuin? Sekolahan adik gue nggak libur dong. Pas itu posisinya gue belum tahu tuh kalau dia dibully. Akhirnya pas balik ke rumah, gue langsung nanya nih ke dia, lu kenapa bohong dah? Kan sekolahan lu nggak libur gitu. Dia cuma diem aja, dia nggak mau ngaku. Keesokan harinya, dia akhirnya ngomong nih ke nyokap gue kalau dia pengen pindah sekolah. Katanya nggak mau sekolah kalau masih disekolahin di situ. Ya mungkin orang tua gue mikirnya adik gue masih nyaman gitu ya sama sekolah yang dulu. Akhirnya adik gue dipindahin nih ke tempat sekolahannya yang dulu. Kalau ada nih yang nanya ke gue, kok bisa sih balik ke sekolah yang dulu? Gue juga nggak tahu guys, itu mah urusan bokap sama nyokap gue. Ya jadi begitulah ceritanya. Adik gue ini dibully sampai dia nggak mau sekolah. Padahal kan masih SD ya. Kalau gue tanya sampai sekarang tentang kejadian yang dulu, adik gue tuh pasti bakal nangis gitu. Untungnya adik gue nggak dibully secara fisik. Kalau dibully secara fisik mah gue gak bakal diem aja dong. Nah dari pengalaman adik gue ini, gue pengen kita semua bisa ngambil pelajaran. Kalau bully itu bukan hal yang dibenarkan dan tidak akan pernah dibenarkan. Orang bisa aja loh jadi gila karena dibully, bahkan bunuh diri. Dan buat teman-teman nih yang dibully, jangan takut buat speak up. You are not alone. Yang sayang sama lu tuh banyak. Dan jangan takut gitu dijauhin sama teman-teman lu kalau misalnya lu keluar dari pertemanan yang toksik. Gue rasanya pengen banget ngebasmi para pembuli kayak pemerintah ngebasmi virus corona. Rasanya pengen gue semprotin cairan disinfektan biar gak bahaya buat orang lain. Walaupun orang yang ngebully pasti punya alasan mengapa mereka bisa menjadi seperti itu, tapi tetap aja bully itu salah. Bukan begitu caranya dalam melampiaskan sesuatu. Dan buat para pembuli nih, gue berharap aja semoga kalian cepat sadar, cepat taubat, karena itu tidak membahayakan diri orang lain saja, tapi membahayakan diri kalian juga. Karena manusia sekarang di Indonesia ini dilindungi oleh HAM. Nanti kalau misalnya orang yang kalian bully melaporkan ke pihak kepolisian, maka kalian juga pasti bisa masuk penjara. Tuh. Ya mungkin segitu dulu aja sharing dari gua. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Gua Aya, see you.